dan mbak-mbak pemuda Demokrat, DPD dan DPC serta DPP yang berbahagia. Selamat malam dan berjumpa lagi di podcast The Merhaen. Merdeka! Merdeka! Merhaen! Jaya! Saat ini bersama-sama dengan saya, Bung Bung dari Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia. Ada Bung Eko, ada Bung Denny. Saya undang ke sini untuk mempertajam visi dan misi serta gizi Pemuda Demokrat Indonesia. Kenapa gizi? Karena yang datang ini bidang UKM DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Selamat malam Bung Agil. Selamat malam Bung Bahar. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Selamat malam Bung Eko. Selamat malam juga Pak Ketum. Lama menunggu ya. Ya lumayan. Rencana kita jam 7 tapi karena diskusi-diskusi ya biasalah. Ya. Pertemuan dari sesama aktivis itu kadang-kadang agak-agak sedikit molor. Baik Bung berdua, sebelum sesuai dengan undangan kita untuk podcast malam ini, kita akan bahas tentang program-program kerja UKM. Nah sebelumnya karena ini juga nanti di-share di kalangan struktur kita di DPD dan DPC, agar program-program yang kita pikirkan ini juga menjadi bagian dari pikiran mereka. Sebelumnya agar lebih dulu mereka saling kenal dengan kita. Iya. Jadi Bung Bung dan Mbak Mbak yang melihat podcast The Merhaen ini adalah Bung Denny Ketua Bidang UKM dan Mas Eko Wasekjennya. Ya. Oke, saya persilakan mungkin perkenalkan diri dulu dari Ketua Bidang. Ya. Monggo. Baik. Terima kasih Bung Bahar, Bung Ketum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia. Jadi saya Denny Agiel Prasetyo, saya sebagai Ketua Bidang Perekonomian, Koperasi dan UKM di DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Saat ini memang banyak hal-hal yang memang tengah dilakukan dan juga hal-hal yang kemudian diinisiasi karena memang kita mencoba untuk akselerasinya itu agak-agak dipercepat ya gitu, karena memang berdasarkan kebutuhan juga berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam rapat-rapat pleno sebelumnya. Jadi tentunya ini ada sedikit rumusan-rumusan. Nah, kira-kira itu mungkin itu dari saya. Tahan dulu. Iya. Perkenalan sebatas perkenalan dulu. Iya. Pengalaman organisasinya, ya kan. Iya. Sebelumnya ada di mana? Ya sekilas perkenalan keluarga kalau perlu. Iya. Biar Bung saling tahu. Gitu. Ya. Saya strata 1 dari Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Kuliahnya tahun 94, lulusnya saya agak lupa, mungkin 2001 atau 2002. Iya, saya S1 itu, kemudian saya mengambil profesi Public Relation Officer di Universitas Trisakti. Jadi profesi saya PR ya. Oh, PR. Public Relation Berarti Officer. cocok ini? Iya, saya ambil itu tahun 98 di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta. Kemudian saya tahun 2003 mungkin, saya ahli kepabeanan dari Bea Cukai Jakarta. Kemudian setelah itu saya sekolah aktuaria perbankan di Universitas Indonesia. Itu pendidikan. Ya. Berarti lintas disiplin ilmu ya? Iya, saya agak lompat-lompat. Itu. Kalau organisasi di mana aja sebelum Pemuda Demokrat? Dulu waktu kuliah gitu ya, waktu masih kuliah di YAI Salemba itu saya ikut GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Kemudian setelah itu DPC, maksudnya cabang atau pusat? Jakarta. Oh, Jakarta. Karena dulu ada, panjang lah kalau diceritain. Saya sebut aja Jakarta. Biar mudah gitu ya. Nanti waktu kita habis bicara itu. Kemudian yang berikutnya saya merupakan salah satu di aktivis 98 begitu ya, saya tergabung di FKSMJ waktu itu, Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Dan kebetulan memang YAI begitu ya, itu ada waktu berarti seangkatan dengan Bang Adian, Fadlizon, ya, Adian karena Fahri Hamzah. sekolahnya di sebelah kampus saya, dia di UKI, saya di YAI, dulu setiap hari ketemu. Sampai ini masih kontak-kontak. Cuma mungkin memang dulu ya biasalah, dulu ada di Forkot terus pindah ke FKSMJ, kira-kira begitu.
Sejarah YAI itu. Kemudian mungkin pekerjaan ya, karena saya setelah lulus itu saya terakhir itu kerja itu di bank. Saya di bank, saya itu Bank mana? BNI 46, Sudirman. Ya. Bukan Bank Cimut ya? Bukan. Jadi dulu saya sempat kerja profesional begitu di BNI 46 Pusat. Tahunnya mungkin 2004 atau 2005, karena dulu saya memang di bank ya gitu. Saya salah satu manajer marketing. Waktu itu manajer marketing paling muda, karena umur saya baru 27 gitu, 27 tahun gitu. Jadi dulu di BNI, terus saya ke Penin Bank begitu. Jadi sempat pindah-pindah. Terus kemudian terakhir kemarin di pemenangan Pilpres 2019 saya di Poros Ben Hill ya. Gitu. Jadi aliansi organ relawan pendukung Jokowi, ada 86 organ relawan Jokowi. Saya sekretaris nasional. Jadi saya memang tidak boleh nyalek 2019. Jadi saya dari Aceh, dari Benar Meriah itu saya sampai ke NTT, sampai ke Maumere, Kabupaten Sika gitu. Jadi bikin jalan, bikin jembatan, macam-macam. Ngecat-ngecat gereja, ngecat masjid, Karang Taruna, terus juga berhubungan dengan MUI, berhubungan dengan kepala pendeta Protestan, termasuk keuskupan-keuskupan gitu, untuk berkomunikasi dan seterusnya. Itu kira-kira begitu. Baik, Bung Denny, luar biasa pengalaman, bukan hanya lintas disiplin ilmu, tapi juga lintas bank, lintas organisasi, dan lintas provinsi. Ini sangat memperkaya komposisi dari DPP Pemuda Demokrat, lebih memperkuat. Oke, selanjutnya Bung Eko. Bung Eko, ini beliau bergabung dengan kita di DPP Pemuda Demokrat untuk memperkuat di bidang ekonomi. Dan insya Allah dengan kehadiran abang-abang, bung-bung ini dapat menambah kita untuk lebih speed, lebih cepat dalam mengejar konsolidasi organisasi. Bung Eko, bisa kita minta sedikit perkenalan, nama, latar belakang, dan mungkin kemudian ya pengalaman lah. Siap. Yang sekiranya bisa disampaikan di forum ini. Baik, silakan Bung Eko. Ya, baik, makasih Pak Ketum. Ya. Jadi barangkali pertama saya memperkenalkan diri, nama saya Eko Pramono. Jadi kebetulan saya berpendidikan strata 1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta. Kemudian untuk organisasi, barangkali dari kuliah saya juga sudah terlibat di Senat Mahasiswa. Kemudian kalau untuk di luar dari Senat Mahasiswa, kebetulan saya kalau Bung Denny Agil dari GMNI, mungkin saya dari HMI. Saya dari Himpunan Mahasiswa Islam dari HMI. Kemudian berarti kita tiga ini Cipayung. Cipayung. Beliau GMNI, abang HMI, saya PMI. Bertemu di Pemuda Demokrat. Lengkaplah keindonesiaan kita. Betul. Ya, lanjut Bung. Iya, kemudian setelah itu memang karena itu saya senang berorganisasi. Jadi selain di kepemudaan, selain di saya juga di olahraga juga pernah menjadi pengurus Persikasi Bekasi, juga jadi ketua harian Asosiasi Sekolah Sepak Bola Kabupaten Bekasi gitu. Wah, ini bisa teman dengan Pak Abdul ini. Jadi memang karena hobi organisasi hobi organisasi. Pada saat ada kesempatan untuk diajak bergabung, saya ikut bergabung. Kemudian barangkali kalau untuk di politik perlu boleh di partai. Di partai. Ya, silakan. Di partai. Jadi di partai itu saya pertama kali itu di PDI Perjuangan dari 98. Sebelum PDI Perjuangan di PDI dari 92 saya. Dari Pak Suryadi mereka itu. Betul dari 92, kemudian bergabung ke 98 dengan Bu Mega PDI Perjuangan. Kemudian saya sempat ikut di Gerakan Pemuda Marhaen waktu itu bersama Ibu Rahmawati. Di Kabupaten Bekasi. Kemudian waktu itu posisi wakil ketua di Kabupaten Bekasi. Nah, pada saat tahun 2002 Gerakan Pemuda Marhaen itu berubah menjadi partai, dan memang ada instruksi untuk seluruh kepengurusan bergabung di
partai pelopor. Ya. Jadi kemudian waktu itu saya sempat ikut di partai pelopor sampai menjadi ketua tingkat Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi periode 2010 sampai 2010. Kemudian karena partai pelopor sudah tidak melanjutkan pemilu. Akhirnya karena memang darah saya darah merah, darah Marhen, jadi kita kembali ke PD Perjuangan, dan sekarang saya posisi dipercaya menjadi kepala Badiklat Cap Kabupaten Bekasi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Cabang Bekasi, gitu. Luar biasa. Baik, Bung dan Mbak sekalian, kita sudah sekilas perkenalan tentang kedua sosok yang ada di depan saya. Tokoh ini, ternyata beliau-beliau ini adalah tokoh pemuda nasional dari rekam jejak yang tadi disampaikan. Maka tidak salah bergabung bersama-sama dengan kita untuk memperkuat pemuda Demokrat Indonesia. Bung Ketua dan Bung Wasekjen, sesuai dengan bidangnya, Indonesia yang begini luas dari Sabang sampai Merauke dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat kuat, sangat besar. Dan rakyat bonus demografi kita ini sudah mencapai 2,270 juta jiwa. Apa pandangannya dalam pengembangan sumber daya ekonomi, sumber daya alam itu untuk ekonomi atau lebih khusus UKM pemuda? Saya persilakan dulu ketua bidangnya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hari. Pertanyaannya ini langsung to the point ya. Jadi yang mau saya ngomong sebelum masuk ke to the point itu yang pertama, yang pertama itu bahwa ini bisa menjadi sebuah karunia, bisa menjadi sebuah soal. Kenapa? Bisa menjadi sebuah karunia kalau kita bisa memaknainya dengan pas dan tepat, kira-kira begitu. Tapi bisa juga menjadi sebuah hal yang kemudian persoalan ketika memang kita tidak siap. Ini pun soal. Artinya bonus demografi dengan jumlah penduduk yang berjumlah 270 sekian juta rakyat Indonesia ini harus menjadi satu hal yang kemudian dipersiapkan betul pengelolaannya, dipersiapkan betul SDM-nya, dipersiapkan betul kualitasnya. Nah, inilah pentingnya hadirnya negara misalnya di dalam hal-hal yang bersifat demikian, sehingga kemudian tidak terjadi istilahnya itu bias gitu ya. Artinya orientasinya harus benar, harus tepat, edukasinya juga harus berjalan, pelatihannya harus ada, dan yang lebih penting adalah visi. Artinya di sini akurasi, karena ini kan berjalannya waktu, berjalannya zaman begitu ya. Kita kemudian tidak bisa lepas bahwa kita harus masuk menyesuaikan dengan orientasi kekinian. Nah, orientasi kekinian inilah yang kemudian saya pikir banyak soal yang kemudian tidak bisa diselaraskan dengan sama. Kenapa? Karena yang pertama, kita negara yang tidak satu daratan. Ini penting, ya. Artinya kita dibelah oleh laut yang sangat banyak. Bahkan rakyat kita yang sangat 17.000 pulau. Betul. Bahkan kita disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, ya, setahu saya itu. Kemudian yang kedua, itu bahwa rakyat kita begitu terpencar. Artinya ada yang di kota, di pesisir, ada juga di atas gunung, di tengah laut, bahkan di pulau terpencil ada. Saya sudah lihat begitu ya. Nah, jadi tentunya maintain-nya nggak bisa sama. Nah, inilah pentingnya kalau menurut saya dulu apa yang kemudian disampaikan tentang pengelolaan ekonomi kerakyatan berbasis keindonesiaan. Hanya saja ini kemudian kalau menurut saya tidak dilakukan secara komprehensif, tidak dilakukan secara sistematika, blueprint-nya tidak jelas kalau menurut saya. Sehingga kemudian ini menimbulkan soal-soal yang kemudian pada gilirannya ini membuat sesat pikir misalnya, atau hal-hal yang kemudian menjadi kalau menurut saya disorientasi. Kenapa? Maksud saya begini, kita dulu belajar gitu ya, jadi di masa kebangunan pasca kemerdekaan kita bicara tentang soko-soko guru misalnya. Nah, soko-soko guru ini kita belajar misalnya tentang pengelolaan ekonomi berbasiskan sosialisme Indonesia misalnya. Kemudian kita belajar lagi tentang soko guru yang kemudian kita sebut sebagai koperasi misalnya. Dan inilah sebetulnya watak dan karakter bangsa Indonesia berdasarkan literasi-literasi, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan objek-objek individu yang kemudian bisa kita lihat secara kesejarahan. Tapi kemudian saya pikir pasca Orde Baru ini agak jadi kacau.
ketika memang kemudian ada, kalau bahasa saya langsung sebut sebagai disorientasi. Misalnya contoh begini, jadi ini kan tanpa disadari masuknya kapitalisme begitu deras ya, yang merusak tatanan ini. Ini sebetulnya sederhana, kalau kita dulu masih kecil gitu ya, kita masih kecil, ini parameternya kemudian bias. Kenapa saya bilang gitu? Contoh yang paling sederhana, kalau kita kecil, kita mungkin belajar agama sedikit-sedikit gitu ya, itu misalnya kita meminjam istilah agama, misalnya dibilang bahwa sedekahlah, maka kamu akan kaya, kan kira-kira begitu. Jadi orang disuruh sedekah, orang disuruh ngeluarin. Tapi kemudian di zaman itu, saat kita sekolah kecil-kecil SD, SMP di tahun-tahun 80-an misalnya, kita diajarkan bahwa menabunglah maka akan kaya. Nah, konsep-konsep ini kan sebetulnya kapitalistik begitu. Bagaimana menyimpan? Orang menyimpan sebanyak-banyaknya. Ukuran orang sukses adalah berapa banyak yang dimiliki, berapa banyak asetnya, berapa banyak item-item yang bisa dimaterialismekan dan seterusnya. Saya pikir ini terlalu lama ya, karena memang sampai 3 dekade gitu ya. Saya pikir ini agak bilasnya pun agak sulit. Nah, ketika kita sekarang masuk di era keterbukaan, saya pikir harus comeback gitu, kembali kepada apa yang disebut sebagai rumusan-rumusan awal pada saat kita berbangsa dan bernegara. Ini menurut saya penting. Kalau tidak, ini akan menjadi kacau dan sesat pikir. Contoh, maksud saya begini. Koperasi bukan berarti tidak bisa berdaya misalnya. Koperasi itu sebetulnya, saya tempo hari sudah bicara dengan kawan saya yang ketua Dekopin Jawa Barat, Dekopin Will gitu. Saya ketemu hari Jumat di Bandung, gitu. Saya bicara soal itu. Tapi itu tadi, memang di sini saya pikir arus deras kapitalisme ini tidak bisa dihambat. Nah, inilah perlunya memang faktor-faktor penunjang, kalau menurut saya, faktor-faktor penunjang yang kemudian pada gilirannya dia bisa kemudian memaintain ini dalam ukuran-ukuran yang pas aja deh. Kira-kira gitu. Artinya ada yang bisa diselamatkan. Maybe nggak semuanya, tapi ada unsur-unsur misalnya, ada bagian-bagian, ada side by side yang kemudian memang ini harus bebas daripada konglomerasi. Saya teringat sekali begitu ya, ketika peristiwa reformasi 98, saya lihat hanya pelaku UMKM lah yang kemudian bisa comeback, bisa comeback, bertahan, dan kemudian karena kenapa? Karena mereka bankable gitu. Mereka tidak tergantung dengan bank misalnya. Kedua, mereka tidak terlalu sulit dengan apa yang disebut akses permodalan. Mereka lebih bicara tentang kemandirian, mereka lebih bicara tentang bagaimana pengelolaan, mereka lebih mengedukasi dirinya dalam pengertian mereka. Ini kan menurut saya tinggal bagaimana negara harus hadir, tapi serius ya, dalam kerangka yang serius itu untuk kemudian dia punya pola. Kira-kira pola apa sih yang pas? Kira-kira pola apa yang tepat? Kira-kira argumentatif apa? Artinya nggak mungkin, karena memang saya bilang itu tadi wilayah kita sangat luas. Jadi ini memang perlu mungkin hal-hal yang kemudian bersifat regional atau domestik dalam penyelesaiannya. Nah, saya pikir dari kita masuk di era reformasi, saya lihat Kementerian Koperasi, kalau boleh saya bilang, itu sampai hari ini belum menemukan formulasi jitu untuk membangkitkan koperasi Indonesia misalnya. Saya lihat itu. Kenapa? Karena saya lihat dari kementerian, dari mulai masa pasca reformasi sampai dengan masa pemerintahan SBY, pemerintahan Pak Jokowi, ini kelihatannya menterinya ini mesti banyak menerima masukan, rujukan, atau kemudian mungkin harus ada tim khusus ya, litbang atau apapun sebutannya, yang kemudian bisa membreakdown ini semua. Karena kemudian koperasi ini kan sebetulnya, jadi saya pernah ini ada pertanyaan menarik. Jadi ketika saya dulu, mungkin saya nggak bisa cerita orangnya siapa ya. Jadi orang ini salah satu tokoh penting ekonomi di Indonesia. Jadi orang ini tanya sama saya, setelah hancurnya komunisme, dunia sudah bosan dengan kapitalisme. Lalu tatanan ekonomi apa yang diinginkan dunia? Saya jawab tentang dua hal. Yang pertama koperasi, yang kedua tatanan ekonomi yang berbasis sosialisme Indonesia. Karena disitulah selebihnya mungkin syariah. Saya pikir itu langkah-langkah terobosan begitu yang kemudian bisa dilakukan. Tapi kemudian aturan mainnya harus jelas. Nah, saya pikir di skala makro itu ya yang kemudian harus dilakukan. Karena ketika ini tidak menjadi suatu hal yang kemudian baku, ini menyangkut nanti aturan main, kemudian berlaku juklak juknis gitu, sampai kemudian implementasinya di daerah, bahkan sampai pada tingkat kota kabupaten, saya pikir akan chaos ya. Artinya chaos di sini pengertiannya. Kemudian saya lihat banyak koperasi yang hidup segan mati nggak mau misalnya. Bagaimana dia kalah dengan sebut aja para calo-calo misalnya, para
rentenir misalnya di daerah dan kemudian kalah oleh para cukong bohir kira-kira gitu ya. Baik. Saya pikir itu soal yang kemudian mendasar. Saya pikir itu. Kalau Bung Eko, pandangannya sama atau? Ya, baik, makasih Bu. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bung Agil, tapi barangkali begini, karena memang tadi kita sudah bagi-bagi Bagi peran lah. Bagi-bagi peran. Karena kita ini di bidang perekonomian koperasi dan UMKM. Bagi ruang. Jadi bagi ruang, kebetulan saya diminta oleh Bung Agil untuk membahas masalah UMKM. UMKM. Jadi barangkali mungkin saya lebih banyak akan bicara mengenai UMKM. Gitu. Nah, jadi yang pertama kalau saya sampaikan betul bahwa tadi Bung Agil menyampaikan bahwa pada saat kita terjadi krisis bahkan pandemi ini hanya UMKM yang barangkali masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan. Sementara kalau perusahaan yang besar itu sudah banyak yang kolaps, kan begitu. Nah, walaupun bertahan, memang juga kalau saya melihat di lapangan, ini pada saat kita diserang oleh pandemi yang kedua, yang begitu masif di bulan Juli Agustus kemarin terakhir itu, terus diberlakukan PPKM. Itu memang banyak juga pelaku UMKM itu yang sempat mati segan hidup tak mau gitu. Nah, kemudian dari pemerintah melontarkan program bantuan kepada pelaku UMKM. Nah, memang kalau tujuan dari pemerintah itu sangat tepat, memang sangat bagus untuk menyuntik para pelaku UMKM untuk bisa bertahan minimal kan gitu. Karena memang daya beli dari masyarakat sangat menurun sehingga banyak juga pelaku UMKM yang sempat juga banyak yang pada tutup. Nah, setelah ada suntikan dari bergulir dana pemerintah yang awalnya 2,4 juta itu sedikit membantu. Nah, tetapi juga pada saat itu setelah kita survei ke lapangan, ada permasalahan juga di lapangan. Kenapa? Karena pada saat pendistribusian itu ada tanda kutip yang kurang tepat sasaran. Artinya ada si pelaku UMKM yang sebenarnya yang memang perlu bantuan itu tidak mendapat, tapi ada juga yang sebetulnya bukan pelaku UMKM, ini malah dapat bantuan. Gitu. Jadi itu yang dimaksud tidak tepat sasaran kan gitu. Nah, sehingga pada saat itu pelaku-pelaku UMKM banyak yang berteriak, kemudian mungkin didengar, terjadilah perubahan sistem penyaluran ke bawah, sehingga memang kita akui ada perubahan di bawah. Tetapi juga memang karena yang terdampak itu makin bertambah, mungkin pemerintah membuatkan strategi baru juga supaya lebih banyak lagi pelaku UMKM yang mendapat bantuan. Akhirnya dari 2,4 itu turun jadi 1,2 juta per pelaku UMKM. Dan itu sangat tepat sasaran juga kalau menurut saya, karena cukup membantu para pelaku-pelaku ya, seperti kalau kita melihat itu pedagang yang kecil ya, pedagang kecil kayak semacam tukang sayur, tukang apa itu nilai 1,2 itu sangat cukup membantu mereka gitu. Ya alhamdulillah sekarang PPKM sudah turun, levelnya sudah turun, ekonomi kelihatan menggeliat kembali. Nah inilah barangkali tantangan untuk kita dari Pemuda Demokrat, barangkali untuk bisa memberikan terobosan untuk khususnya untuk anggota Pemuda Demokrat di seluruh Indonesia. Baik, terobosan Bung Agil. Ya. Dari apa yang tadi Bung sampaikan sejak paradigma koperasi dan UKM dari masa Indonesia awal sampai dengan keadaan hari ini, kira-kira apa yang bisa disumbangkan Pemuda Demokrat tentang terobosan tadi yang menjadi langkah-langkah kita membangun UKM bahkan koperasi, dan itu dimulai dari DPP. Ya. Silakan Bang.
saya mungkin agak panjang ya cerita ininya, step-stepnya ya, biar nggak terputus. Jadi yang pertama itu sebetulnya yang pertama adalah kesadaran dulu menurut saya. Karena kalau nggak ada kesadaran ini, saya pikir ini jadi sebuah soal yang kemudian serius ke depan. Kesadaran ini maksud saya adalah harus ada orang-orang di DPP Pemuda Demokrat Indonesia itu yang merasa terpanggil dan dipanggil. Ini soal, karena nggak semua orang yang dipanggil mau dan semua yang terpanggil pun mau, kira-kira gitu. Tapi dia merasa dipanggil dan terpanggil. Artinya jangan dijadikan beban misalnya. Ini harus ada, kalau meminjam istilah agama adalah keikhlasan misalnya, kira-kira begitu. Karena apa? Ini kerja yang butuh keseriusan, butuh energi yang panjang, dan juga ini butuh apa ya? Kalau meminjam bahasa pergerakan disebut militansi misalnya. Nah, militansi ini yang banyak orang nggak punya. Orang biasanya cuma melihat satu faktor, tapi nggak bisa melihat dalam pengertian yang lebih luas misalnya. Jadi itu satu. Kedua, saya pikir adalah orang harus kemudian bisa memetakan persoalan. Nah, karena soal-soal pemetaan persoalan ini, kalau menurut saya justru menjadi sebuah hal yang kemudian sangat penting. Karena saya sudah coba uji materi tentang beberapa hal yang kemudian memang pernah saya lakukan, kemudian yang akan saya lakukan dengan melakukan sebuah mediasi dengan beberapa kawan. Saya melihatnya sebetulnya banyak item, karena sebetulnya teman-teman itu sendiri memiliki kekuatan, hanya saja pertama tidak menyadari kekuatan itu pertama, yang kedua tidak memaintain ya. Jadi misalnya orang yang tidak punya kemampuan verbal, jangan ngomong, memang kamu nggak bisa di depan gitu, misalnya kayak gitu, harus di back office misalnya kayak gitu. Begitu juga orang yang nggak mampu melakukan hal yang bersifat back office, mereka harus di depan misalnya kayak gitu. Nah, ini penting, ini apa ya, soal-soal yang kemudian sepertinya sederhana tapi ini penting. Seperti misalnya gini loh, di sini kan harus ada orang yang kemudian apa ya, coro-coro, bahasa Jawanya itu kira-kira ngemong gitu. Dia sanggup melakukan itu gitu. Karena kenapa? Ini pelaku UMKM ini kan sebetulnya adalah saudara-saudara kita, satu bangsa, satu negara, dan mereka ini kalau dulu Bung Karno bilang, inilah kaum margen. Apa itu kaum margen? Kaum margen bukan proletar gitu. Jadi kaum margen itu mereka yang punya alat produksi. Kalau nggak punya alat produksi, tinggalkan. Kita nggak berhubungan dengan orang-orang yang kemudian tidak punya alat produksi, apalagi semangat pun nggak ada, itu tinggalkan, kalau kata Bung Karno. Itu bukan kawan kita, dan itu bukan rakyat kita, dan itu bukan bangsa kita. Bangsa kita adalah kaum margen. Orang yang kemudian punya alat produksi, punya semangat, dia tahu mengerjakan apa, hanya saja dia tidak bisa maju dan berkembang karena ditindas oleh sistem yang menindas, kira-kira begitu. Nah, ini penting, ini rujukan penting. Artinya bagaimana kolaborasinya harus main. Saya ini alhamdulillah ya, saya melihatnya misalnya bahwa ini kan sebetulnya cuma ukuran-ukuran yang kemudian belum pas misalnya. Saya lihat UMKM itu sebetulnya sudah menemukan muaranya. Misalnya saya ke Bener Meriah di dataran tinggi Gayo gitu di Aceh begitu ya, di Kecamatan Bener Meriah itu kan ada perkebunan kopi Gayo gitu. Yang jadi soal itu adalah terlalu jauh memang. Jadi itu harus pakai susi air dari pakai Fokker ya, dari Pemedan begitu. Bahkan mereka punya bandar udara sendiri. Artinya mereka kalau kirim ke Jawa itu memang sangat jauh begitu. Sangat jauh. Aceh itu sangat jauh dari Jakarta, kira-kira begitu. Nah, akhirnya mereka melakukan penjualan lintas karena mereka lebih dekat ke Singapura gitu. Mereka lebih dekat ke negara-negara yang ada di utara misalnya seperti model Thailand misalnya seperti itu, bahkan sampai ke China misalnya, karena kopi Gayo ini merupakan produksi andalan. Nah, saya pikir kalau negara bisa hadir dalam hal yang itu, karena saya lihat banyak orang, maaf ya istilahnya, orang dari Pulau Jawa di sana kemudian bekerja di perkebunan misalnya, itu satu saya lihat. Kemudian yang kedua, saya lihat industri apa ya, kalau saya bilang industri kain ini sangat luar biasa hari ini misalnya. Jadi setiap daerah itu memiliki pakaian-pakaian yang ditenun gitu dengan manual misalnya, dan itu merupakan ada kekhasan, dan itu sangat mahal karena itu memang dikerjakan dengan sangat manual dan seterusnya. Jadi kalau kita datang ke tempat-tempat yang sifatnya seperti itu, kita harus beli itu dalam nilai yang jutaan misalnya. Nah, apalagi kalau kita masuk misalnya sudah di NTT misalnya, di situ memang uang menjadi mungkin nilainya berkurang gitu ya istilahnya daripada di Pulau Jawa begitu. Nah, ini saya pikir kalau ini bisa di bypass gitu. Bagaimana ini bisa cepat sampai di Jakarta? Termasuk misalnya saya melihatnya itu ada kayak di Banyuwangi gitu ya. Itu kan dia petani buah naga. Saya lihat industri buah naga itu sangat besar. Saya sudah ke sana lebih dari 20 kali gitu. Ya repotnya ini buah naga ini di sana dijual dengan sangat murah gitu.
Bahkan petaninya itu sedangkan di Jakarta sangat mahal misalnya kayak gitu. Persoalannya mereka perlu waktu 2 hari 2 malam untuk sampai ke Jakarta lewat jalur darat. Nah ini saya pikir harus ada cara, nggak boleh ada pembiaran. Saya pikir ini kalau kita mau bicara tentang ekonomi berdikari, kita mau bicara tentang sistem ekonomi kerakyatan dan seterusnya. Kalau misalnya hal ini kemudian misalnya negara bisa dikomunikasikan melalui dirjen-dirjen dan seterusnya misalnya, ini saya lihat ini adalah merupakan value. Belum lagi misalnya kalau kita melihat misalnya dari Pacitan misalnya, bagaimana terkenalnya batu-batu alam dari Pacitan misalnya, batu cincin dan seterusnya misalnya. Baik, kemudian, Bung, dan lain-lain misalnya kayak gitu. Nah, saya pikir ini soal gitu. Mungkin lebih diarahkan kita mau bikin apa, gitu. Jadi harapan saya undang ini, setelah ini kita melahirkan modul. Yang modul itu akan kita eksekusi. Dan modul itu dia menjadi rujukan bagi DPD dan DPC. Tadi yang dijelaskan oleh Bung Agil, nah ide ini yang kita konkretkan menjadi sebuah program bidang UKM. Setelah podcast ini, step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa. Mungkin Bung Eko bisa menambahkan. Ya, baik, makasih. Jadi ini sudah langsung mengarah teknis. Okay. Ya, jadi kalau menurut saya memang kalau langkah barangkali yang mungkin bisa kita coba untuk di Pemuda Demokrat ini kita coba menghidupkan koperasi di setiap daerah sampai cabang. Kenapa? Koperasi karena begini, jadi sekarang ini yang saya dapat informasi bahwa pembuatan koperasi itu juga sudah dipermudah perizinannya. Kalau dulu koperasi itu minimal 20 orang, sekarang malah cuma 9 orang sudah cukup bisa untuk mendaftar sebagai koperasi gitu. Nah kemudian koperasi yang sekarang sendiri itu juga tidak hanya sebatas seperti yang yang dulu Hmm. hanya sebatas simpan pinjam saja, tetapi koperasi yang sekarang ini bisa sampai ikut tender APBD itu yang saya dapat informasi seperti itu. Nah artinya kan ini suatu peluang buat untuk menggairahkan teman-teman di daerah. Di samping nanti kalau seumpamanya daerah-daerah sudah mempunyai koperasi, mereka juga bisa menggarap sekitar gitu. Jadi katakanlah contoh begini. Katakanlah nggak usah jauh-jauh lah, di DPP sendiri umpamanya, di kantor DPP di sekitar sini kan banyak pelaku UMKM. Nah di situ kita bisa tarik mereka dengan adanya koperasi. Kita bisa mengajak mereka untuk bergabung. Kita bisa membantu nanti mereka dari sisi pelatihan mungkin, terus juga untuk supply kebutuhan mereka gitu. Jadi mungkin koperasi itu sangat bagus kalau menurut saya untuk kita bisa implementasikan sampai tingkat cabang. Sampai tingkat cabang gitu. Oke, Bung Agil. Ya. Mungkin kita lebih menuntaskan satu program, dan ini didengar oleh DPD dan DPC, dan itu menjadi turunan. Kalau itu koperasi, kita langsung sepakati nama koperasinya ini. 9 orang itu 9 orangnya ini. Agar besok pagi sekjen mengeksekusi dalam bentuk program kerja. Itu maksud kita. Sehingga mungkin Bung Agil bisa lebih ke gambaran tadi, kita step kita ini. Nah itu biar bisa menjadi program kita, katakanlah menuju ke Rakernas Pemuda Demokrat ke depan. Sehingga dari DPP bisa mengambil langkah-langkah lebih lanjut tentang program. Karena UKM ini sudah perlu diketahui, sudah hampir 3 kali reshuffle dibahas terus ini UKM. Tapi nggak jalan-jalan. Luar biasa. Tidak nggak jalan-jalan. Gitu lah.
Di luar kita mendengar tentang ini itu, tapi gerobak di depan aja tidak bisa kita koperasikan gitu loh. Ya, kan? Harusnya bisa di-maintain. Oke, silakan Ketua Bidang. Iya, jadi minggu lalu sebetulnya di bidang saya perekonomian, koperasi dan UKM itu sudah sebetulnya melakukan rapat, dan rapat itu sebetulnya sudah ada hasilnya. Cuma mungkin tinggal bagaimana istilahnya menselaraskannya, kira-kira gitu bahasa. Jadi yang pertama itu tentang koperasi itu adalah koperasi ini harus kemudian punya value, agar koperasi ini jangan kemudian tidak punya domain. Nah, alternatif yang kemudian saya bisa lihat menjadi sebuah hal yang kemudian efektif misalnya adalah soal beras. Misalnya kita bicara objeknya ya. Jadi beras itu ada di Kerawang. Saya sudah ketemu dengan Kepala Penyuluh Pertanian Kabupaten Kerawang gitu ya. Dan di sana stok beras, semua beras ada. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa distribusikan ini ke misalnya pihak-pihak yang membutuhkan beras dan seterusnya, karena memang sudah masuk ke beberapa tempat gitu ya di Jakarta dan seterusnya, bahkan ini seluruh Indonesia, saya pikir ini regulasi kemudian harus dibicarakan lebih lanjut. Itu misalnya contoh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana fungsi daripada koperasi. Jadi di sini sebetulnya 9 orang ini harus ketemu memang orang-orang yang itu tadi, kalau dalam bahasa saya mereka memang punya effort gitu ya. Mereka juga tough, humble, kira-kira begitu. Kemudian juga mereka, ya kalau mereka aja elitis, konservatif, feodal, repot ngomong koperasi, karena koperasi ini diajak ngomong cilik, diajak ngomong ini kan kemarin. Jadi kadang-kadang saya melihatnya kalau kadang-kadang cara pikirnya regulasi yang sudah feodal agak berat ya, karena nantinya kan kita harus berhubungan dengan pihak-pihak yang kadang-kadang unpredictable, kira-kira begitu. Nah inilah makanya saya juga merumuskan dengan Wasekjen, Mas Eko, adalah tentang siapa dan bagaimana. Nah ini sebetulnya tadi siang kita ada rapat keselarasan itu, tapi karena memang cuacanya hari ini sangat dingin Jakarta, jadi memang kita agak tunda untuk sampai hari Kamis gitu. Jadi yang jelas kalau ditanya 9 orang itu, yang jelas yang pertama KSB di DPP Pemuda Demokrat Indonesia. Setelah itu tentu bidang saya ya, artinya saya selaku ketua di bidang ini, kemudian wasekjen saya, dan harapan saya justru 4 orang lainnya ini adalah orang-orang yang memang pelaku dan pemain. Menurut saya itu, karena kita butuh praktisi kalau menurut saya gitu. Nah ini kan kadang-kadang kan gini loh, kita tuh tahu tapi nggak lihai, kira-kira gitu. Nah saya pengen ini jangan sampai hidup tenggelam, apalagi soal-soal kayak simpan pinjam dan seterusnya. Misalnya saya pikir itu banyak yang hanyut gitu ya, karena regulasinya memang agak susah. Kalau dibikin ketat pun undang-undangnya lemah, saya pikir gitu. Nah ini saya pikir kalau soal beras, semua orang butuh beras, memang untungnya kecil tapi pengalinya luar biasa. Nah ini saya pikir juga kita udah mulai bicara bagaimana, karena kita juga punya tempat, kita pikir juga koperasi bisa dibikin secara mapan menyeluruh, dan harus ada orang-orang yang bertanggung jawab 24 hours soal-soal yang demikian. Nah itu regulasinya sedang kita buat, mudah-mudahan hari Kamis ini bisa ketemu. Nah kalau nama koperasinya kira-kira namanya Marhinisme Indonesia. Oke. Ya. Baik, menarik. Saya juga punya pengalaman di koperasi. Ya. Di daerah saya punya koperasi. Jadi suatu ketika, baik Bung Ketua dan Bung Wasekjen, dengan diskusi kita yang semakin menarik ini, ada intisari yang mau kita ambil. Sebagai organisasi, pasti memiliki kemitraan dengan pemerintah, memperkuat pundi-pundi ekonomi kerakyatan. Kira-kira ada yang ingin disampaikan agar itu menjadi goal dari DPP Pemuda Demokrat, khususnya bidang UKM. Silakan Ketua. Ya. Seyogyanya semestinya Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia harusnya bisa menjadi bapak-bapak angkat dan bapak-bapak asuh para UMKM ini dengan adanya kerjasama kemitraan dengan DPP Pemuda Demokrat Indonesia misalnya, dengan Pemuda Demokrat Indonesia memiliki pengurus daerah di semua provinsi, betul, kemudian juga DPC dan seterusnya. Saya pikir ini harus kemudian diberdayakan, karena pihak mana lagi yang kemudian bisa digunakan sampai dengan pada tingkatan itu kalau bukan DPP Pemuda Demokrat Indonesia.
Indonesia. Saya pikir itu karena relatif kita yang masih bersih teguh gitu ya, artinya masih kekeh bicara tentang koperasi misalnya sampai hari ini dan bergerak dalam soal-soal itu, kemitraan, pendampingan, pelatihan dan seterusnya sampai kepada hal-hal bagaimana kemudian maintain-nya misalnya, pengelolaannya misalnya. Nah ini saya pikir semua harus aware gitu ya, bergandengan tangan bersama-sama begitu sehingga kemudian kita memang harus bisa selaras dan menselaraskan ini. Saya pikir itu karena saat ini semua pelaku UMKM terjebak dalam sebuah akses-akses permodalan belaka misalnya. Nah di sini sebetulnya regulasinya harus lebih pas. Nah, dengan bermitra misalnya atau bergandengan tangan bekerja sama misalnya untuk kiranya bisa dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia melakukan ini dengan pemuda demokrat, saya yakin persoalan-persoalan itu akan jadi lebih mudah. Saya pikir itu. Kemudian juga komunikasi kepada rakyat juga pasti jadi mudah. Dan ini pasti kepentingan kita bersama ke depan. Saya rasa itu. Luar biasa. Saya baru teringat tanggal 31 Mei kemarin kita acara hari ulang tahun di depan, kita undang Deputi Pengembangan Pemuda. Nah yang kebetulan yang hadir asisten Deputi Pengembangan Ekonomi. Nah beliau menunggu DPP Pemuda Demokrat untuk menyampaikan usulan pengembangan ekonomi pemuda. Tapi catatannya di bawah 30 tahun karena undang-undang pemuda itu masuknya 30 tahun. Mungkin ini bisa diselaraskan dengan program bidang UKM sehingga nanti tinggal kita tindak lanjut selain daripada Kementerian Koperasi. Dari tadi yang apa yang disampaikan Bung Denny, mungkin Bang Wasekjen ada yang mau ditambahkan? Ya, barangkali saya hanya ingin mempertegas saja bahwa pada saat kita sudah akan memulai membuat suatu koperasi, kemudian itu kita harus sampai turun ke bawah, sampai ke tingkat DPC. Nah, artinya pada saat tingkat DPC ini sudah bergerak, juga kita arahkan untuk dari DPC ini bersinergi dengan pemerintah daerah. Karena adanya kemitraan dengan pemerintah daerah itu akan membantu. Karena memang muaranya itu dari koperasi itu ke dinas koperasi dan UMKM di tingkat daerah. Rekomendasi. Jadi saya kira itu. Jadi katakanlah kita kasih motivasi, kasih spirit pada teman-teman di daerah, terutama sampai tingkat cabang gitu supaya ayo kita jangan ragu untuk kita bergerak. Saya kira gitu. Baik, Bung Ketua dan Bung Wasekjen, saya sudah mendapatkan beberapa catatan dan kesimpulan. Pertama adalah kita akan membentuk koperasi yang terstruktur dari DPP, DPD, dan DPC. Yang kedua, kita akan bersinergi dengan kementerian terkait. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan juga Kementerian Kepemudaan. Karena sebagai waras pemuda, kita juga harus berkontribusi bagi pemuda itu sendiri. Terima kasih atas kehadiran Ketua dan Wasekjen. Untuk menutup podcast kita pada malam hari ini, saya punya kata penutup. Membuka usaha sendiri tidak dibutuhkan ijazah dan latar belakang pendidikan. Apa yang Anda butuhkan adalah kemauan dan semangat untuk memulai. Sekian dan terima kasih dan merdeka. Merdeka. Terima kasih, Bung. Iya.